Kembali lagi di podcast saya kan. Habis dari mana tadi? Nah, urusan pribadi tidak boleh dibicarakan di Oh, dalam forum, bro. siap. Bisnis ya. Biasalah. Gimana ya Andika kabarnya setelah lama tidak berjumpa dalam podcast? Baiklah, melakukan rutinitas sehari-hari yang membosankan. Terakhir kita tag podcast itu berarti sekitar Juli apa Agustus? Agustus kan ada yang episode 17-an. Oh, Oktober September ada. berarti. Iya, September. Masa Oktober? Oke, update apa yang sudah terjadi setelah kita lama tidak melakukan podcast? Corona udah setahun nih. Corona masih ada, bro. Corona, bro. Jaremu gak ono. Jaremu konspirasi. Ya, bro. Kita harus percaya akan adanya corona, bro. Jadi hari ini kita berdua saja apa gimana, bro? Tadi udah ada suara-suara terdengar tadi, sedikit-sedikit. Sepertinya suara-suara itu tidak terlalu terdengar. Suasana rumahnya dia. Kita datangkan jauh-jauh dari tempat penangkaran Anoa. Di alas-alas. Oh, ini iku, bro. Tempat dia kemarin tahun 2019 sempat menjadi trending topik karena tempat KKN. Emang di situ ya? Yang filmnya sudah dibuat dan hampir mau rilis dan kita mau nonton, tapi ternyata gara-gara corona sampai sekarang tidak dilanjutkan. Dan hilang kabarnya dari peredaran. Emang di situ tempatnya? Kan di situ, bro. Daerah situ, maksudnya di kabupaten. Kan di kabupaten situ. Enggak, gue fix. Menurut kabar burung yang beredar. Berketawa. Gimana, langsung kita panggil? Apakah langsung kita panggil? Ini dia. Silakan kamu panggil, bro. Vicky. Halo, bagi yang belum kenal, nama saya Ilham Taufiki, asal dari Banyuwangi, nomor sepatu 42. Waduh. Endorse masuk. Siapa tahu ada yang mau nyumbang lah. Ya, sibukannya apa nih sekarang, Vicky? Apa ya, sekarang ngalor ngidul, gak jelas. Gimana, istri aman? Alhamdulillah aman terkendali untuk malam ini. Diganggu sama tag podcast ya? Iya. Nah, kali ini di season 2 ini kita emang sengaja melakukannya secara virtual, tidak seperti season sebelumnya. Jadi di season 2 ini mungkin kita akan bisa merangkul lebih banyak lagi pembicara untuk menemani kita berpodcast. Itu ya, bro. Asik. Kita mulai dari arah Banyuwangi hari ini. Ya, kita nanti bisa ambil dari Las Vegas, bisa dari Las Vegas, Eropa, dari Madripur. Gak banyak yang tahu, bro, Madripur, bro. Gak ada yang tahu. Di tempatku ada, bro, yang namanya Eropa, bro. Tapi O-nya hilang. Tinggal Erpa. Apa itu? Itu desa. Oh, desa. Tempatmu itu di desa mana? Kalau tempatmu? Di Kabupaten Banyuwangi, di desa Kedunggebang kalau tempatku. Oh, Kedunggebang. Ya, dekat pantai apa yang dekat alas? Dekat pantai juga, dekat alas juga. Nah, sekarang ini di Kedunggebang, di desaku ini, itu lagi gencar-gencarnya teman-teman itu rencananya mau bangun wisata, tapi masih rencana dan sekarang masih berproses. Karena kan Banyuwangi seperti itu ya, bro, sekarang digaungkan wisata-wisata seperti itu. Jadi ya haji mumpung plus teman-teman di sini anak-anak muda juga yang kuliah pada bukan libur sih, kuliah dari rumah, akhirnya yuk gitu. Udah berapa persen itu wisatanya? Masih baru berjalan paling 5%. Berarti baru benar-benar mau dijalankan. Ya, benar penggalian potensi lah. Berarti anak-anak muda sekitar situ yang melakukan inisiasi untuk menggaungkan wisata daerah tersebut berarti kan.
Berarti Iya, kan bro. lebih banyak ke wisata alam kalau menggali potensi biasanya. Betul bro. Jadi ya itu melihat potensi alamnya kok lumayan sama anak-anak. Guys yuk akhirnya cari trek yuk. Nah trek ini siapa tahu nanti kalau sudah jadi trek terus kan suatu potensi itu kalau nggak dimasak istilahnya nggak digodok dengan benar kan ya tetap jadi potensi selamanya nggak akan jadi produk. Nah sekarang Iya. ini proses penggodokan gitu bro. Ngeri. Semoga sukses terus untuk wisatanya. Udah ada namanya belum? Belum rencananya mau dibikin ini wisata biaya kan gimana? Ya sangat Ada berarti. cocok sih. Biayakan kan awalnya B sama kayak Banyuwangi juga awalnya B. Oh, Bisa Itu kan Banyuwangi kan? saling berkesinambungan. Gimana di situ gimana? Di rumahnya Bijak gimana? Di rumahnya Yandika gimana? Aman? Aman. Aman. Ya. Sudah mulai di daerah sini sudah mulai proses vaksinasi, jadi mungkin sebulan 2 bulan ke depan sudah bisa berjalan dengan normal semua. Asik. Mudah-mudahan. Mungkin. Alasan kita mengundang Vicky ini bukan karena tiba-tiba, bukan karena dia mau bikin tempat wisata, bukan karena dia. Oh iya, sebelumnya kita udah bikin pertanyaan di Instagramnya podcast ya kan yang mau tanya Vicky, tapi ternyata gara-gara tidak ada sinyal jadi tidak terupload, jadi tidak ada pertanyaan, mohon maaf. Jadi pertanyaannya hari ini pure. Rusuh. Jadi pertanyaannya pure dari kita sendiri ini. Mohon maaf ya ini Mas Vicky ya. Iya, dimaafkan ya, jangan diulangi lagi. Jadi kenapa ini Yandika kita ngundang Bro Vicky ini? Iya. Kemarin kok saya lihat Instagramnya Vicky kok tiba-tiba bikin film gitu. Nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba bikin film. Kan kamu bukan orang film juga kan? Iya, saya nggak tahu nih, hidupnya nggak jelas nih. Tiba-tiba. Iya, kenapa itu? Kok bisa tiba-tiba bikin film gitu? Iya, jadi asal muasalnya itu, kan aji mumpung wes, lagi-lagi semuanya aji mumpung. Jadi di sini aji mumpung terus pokoknya di sini tuh. Jadi ya karena sekarang ini kondisinya pandemi ya, jadi anak-anak atau teman-teman yang pada ngampus, teman-teman yang pada kerja, itu sekarang kebanyakan di rumah. Kalau dilihat dari teman-teman perjalanan hidupnya teman-teman masing-masing kan pasti udah punya pengalaman-pengalaman, ada yang ahli ini, ada yang ahli itu, gitu. Nah, selanjutnya teman-teman itu, ngopi lah ya, ngopi, santai, terus tiba-tiba terpikir, kamu kan ini bisa edit, nah, ada yang bisa edit, ada yang bisa, ada yang punya kamera, terus ada yang bisa bermain, maksudnya menjadi aktor. Akhirnya saya sama teman-teman itu menginisiasi film. Sebenarnya ini bukan film yang pertama, bro. Ini bukan film yang pertama sebenarnya. Ini film kedua. Film yang kemarin itu. Apa? Nah, film yang pertama itu saya garap sama suatu sekolahan. Jadi yang pertama. Yang pertama itu dulu iseng-iseng juga. Jadi yang pertama dulu itu sama satu sekolahan swasta. Kebetulan di tempatku sini di dekat rumahku itu ada yayasan. Nah yayasannya tempatku sekolah dulu MI. Sekarang berkembang akhirnya ada SMP-nya gitu bro. Nah di SMP itu kan swasta. Tapi miliknya yayasan. Nah terus akhirnya saya kan melihat potensi ya ini kayaknya anak-anak enak nih dibuatin skrip. Kebetulan temenku ada yang ikut kayak semacam ekstrakurikuler di kampus tapi khusus di bidang seni pagelaran sih ya apa ya namanya drama Teater. Nah teater, nah ikut teater. Akhirnya saya coba tawarin ke teman-teman bukan inisiatifnya bersama-sama bro, jadi bukan saya aja, jadi teman-teman ada 4 orang yang ngobrol bersama, gimana kalau ini dibuatkan film gitu. Nah filmnya itu yang pertama itu judulnya Ngeluari.
Nah, ngeluari itu berasal dari bahasa Jawa. Ngeluar, mengeluarkan, ngeluari. Waduh, mengeluarkan Nah, sesuatu ini berarti. mengeluarkan Loh, sesuatu. dilanjutkan. Terus gimana? Ya, jadi kan di sini ada pencaksilatnya, SMP-nya ya, maksudnya di SMP-nya itu ada unsur pencaksilatnya. Kebetulan waktu itu ada event salah satu pencaksilat yang mengadakan event lomba film pendek dengan durasi kurang lebih 13 menit sampai 15 menit. Nah, terus waktunya itu hanya tiga hari, bro. Sejak kita mendengar sampai terakhir deadline itu 3 hari. Di hari pertama itu teman saya yang ngajar di SMP Asranama itu ngomong ke saya, Pak, ini anak-anak mau dibuatkan film, tapi aku masih bingung. Nah, saya belum dong, mau dibikinkan video katanya dia itu. Jadi saya kan kalau video kan belum dong. Dong itu apa ya? Dong itu belum paham dong. maksudnya. Iya dong. Iya. Yang Belum bunyi paham. yang bunyi bung. Itu gong. Oh iya. Alhamdulillah ada yang membenarkan. Terus oke lanjut. Di pause sebentar bisa tak? Oh ya, Oh bisa, iya bisa. nggak apa-apa bro. Oh iya, Sebentar iya. ya. Iya, Sebentar iya. mau ngantar ibuku dulu. Oh iya. Oke. Iya. Bentar ya. Oke. Hati-hati bro. $2,000 years later. Gimana? Oh iya, jadi film yang pertama itu asal muasalnya itu dari teman yang ngajar di SMP swasta itu, di SMP Asranawa namanya. Katanya mau ikut lomba video. Saya kan nggak paham lomba video itu apa. Lomba video itu apa kan nggak paham. Terus akhirnya apa lomba video? Katanya dia tuh mau bikin apa gitu kan. Terus akhirnya bingung. Gimana mas lomba video apa? Nah, setelah dijelaskan baru dong. Ternyata itu bukan video tapi film pendek. Tuh. Film pendeknya itu film pendeknya itu bertemakan kemerdekaan dan penjajahan. Akhirnya diadaptasilah dengan zaman yang sekarang. Sekarang kan udah nggak ada penjajahan. Nah, penjajahan akhirnya dikemas itu menjadi sebuah monopoli. Jadi penjajahan secara ekonomi. Tuh. Nah, monopoli sebuah lumbung desa yang di situ intinya desa itu punya suatu sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam melimpah berupa padi, terus di situ ada lumbungnya. Nah, itu ada apa? Ya lebih lengkapnya bisa dilihat di filmnya lah ya. Di mana filmnya? Bisa ditonton di mana? Di YouTube yang film pertama itu di channel berbeda dengan yang film kedua. Jadi yang pertama itu di channel beda PH ini sepertinya. di channel Astranawa Movie. Tuh. Jadi penulis waktu itu yang nulis skrip saya, terus sekalian jadi hari pertama itu diselesaikan nulis skrip, konsep plus nulis skrip. Malamnya itu langsung bedah naskah sama pemain-pemainnya itu sama bikin skenario. Kan ada, kalau pencaksilat kan pasti ada gerakan-gerakan gitu kan. Bikin koreografer. Setelah itu hari kedua itu tag video. Tag video itu memakan satu hari setengah tag video. Satu hari setengah. Hari ketiga deadline. Jadi hari kedua itu malam saya sama tim itu mulai ngedit. Mulai jam berapa ya kemarin tuh? Jam 10 malam sampai jam 2 siang. Itu nggak tidur. Menang nggak akhirnya? Nah, akhirnya yang bikin saya kurang berkenan itu ya kan udah susah-susah bikin konsep, udah susah-susah bikin ngeliat dibersih anak-anak, aktor dan lain sebagainya, udah nggak tidur satu malam full.
besoknya ketika dikumpulkan itu saya tunggu selama 1 bulan itu nggak ada respon. Itu yang bikin saya sedih itu. Cuman dari situ saya bersyukurnya karena filmnya udah jadi dan waktu itu kan waktu sebelum nonton, waktu sebelum ditayangkan di YouTube, saya kan memang mau mengundang. Jadi wali murid itu saya undang di halaman masjid. Setelah itu di situ sama anak-anak juga saya undang, ustadz-ustadzah saya undang di situ. Nah, itu saya tampilkan filmnya dan alhamdulillah mendapat apresiasi yang bagus, terutama dari masyarakat sekitar. Akhirnya menaikkan citra dari SMP itu. Jadi walaupun nggak menang di lomba, menang di hatinya masyarakat, gitulah. Itu yang paling penting ya. Terus ini nyambung ke film yang kedua ini. Kenapa kita mau bahas film yang kedua ini kan? Yang ternyata ini film kedua, padahal kita mikirnya ini film pertama Vicky kan. Jadi di film yang belum tahu ini kalau mau tahu ini film proyeknya siapa, ini Vicky ini salah satu inisiator proyek di film berjudul Dino Apes di YouTube. Di YouTube-nya namanya Indonesia Bijak. Tapi ini bukan YouTube saya ya. Ini YouTube-nya teman-teman Vicky dan Vicky. Jadi kita mengundang Vicky itu karena kita setelah lihat film ini dan kalian tahu juga kan kalau ini adalah podcast film awalnya. Jadi untuk mengawali season 2 ini kita mau mencoba untuk bertanya-tanya apa sih yang ada di dalam film itu, proyek-proyeknya itu seperti apa. Jadi isinya nggak terlalu lama tapi sangat kena. Asik. Pesan moralnya itu dapat banget gitu. Emang bisa nonton ya? Sudah dong. Time travel kan, dia time travel terus akhirnya ngambil batu-batu ake iku. Iku Akhirnya- Avenger. Oh, beda dah. Beda. Sama yang di Kalah soalnya kan. Kayaknya bijak belum nonton deh. Sudah dong, nggak mungkin dong saya buat pertanyaan-pertanyaan belum nonton. Jadi gimana Vicky proyeknya ini? Ini proyeknya siapa dan sebagai apa Vicky di film itu? Nah, ya, tak sambung lagi ya. Jadi ya itu untuk menjawab pertanyaannya Mas Bijak itu jadi nyambung gitu. Ini nyambung. Jadi setelah tak daftarkan lomba ternyata itu filmnya nggak ada respon dari panitia, terus ya saya sedih tapi alhamdulillahnya ditukar sama kesenangan dan kebahagiaan diterima oleh masyarakat sekitar. Karena kan ya itu yang main anak-anak SMP sini aja, yang notabene SMP-nya juga masih ternyata anak-anaknya cuma digembleng selama satu malam dan besok paginya sebelum take video itu digembleng ternyata bisa. Nah dengan demikian saya berkesimpulan bahwa kalau seseorang itu ditunjukkan jalan, walaupun dia belum tahu caranya, belum pengalaman, tapi kalau kita mampu mengarahkan itu insya Allah bisa gitu loh. Jadi berawal dari itu film yang pertama itu keluari yang isinya adalah anak-anak SMP yang digembleng cuma satu malam udah bisa. Akhirnya teman-teman di daerah saya itu termotivasi berawal dari anak SMP yang hanya satu malam digembleng terus bisa filmnya lumayan lah dikatakan walaupun nggak bagus itu tapi lumayan lah untuk ukuran anak SMP itu saya ngerasa bagus. Nah akhirnya anak-anak teman-teman saya di daerah saya sini di Desa Kedung Gebang akhirnya punya inisiatif untuk membuat sebuah film. Nah, kalau membuat sebuah film itu kan tentunya pasti kan PR-nya itu satu, kita mau bikin film yang seperti apa. Karena masing-masing film tentu ada pasarnya kan. Ada yang suka film jenis ini, ada yang suka film jenis ini. Dan apa yang mau kita berikan di film itu. Jadi film ada kalanya yang sifatnya itu cuma komedi saja dan itu nggak salah. Ada juga film yang sifatnya itu komedi plus ada tuntunannya. Ada juga film yang khusus untuk pelajaran doang nggak ada komedinya. Nah, saya yang ambil tengah-tengah sama teman-teman ini. Nah, kita makanya istilahnya genrenya itu kita bikin genre sendiri namanya genre catur. Catur itu canda dan pitutur gitu. Ngeri. Nah, kebetulan lagi nih. Kebetulan kita itu punya komunitas di rumah ya sama teman-teman itu
Yes, sering apa ya, sering main-main bersama, sering dolan bareng ngalor ngidul gak jelas Nah, tapi dengan ngalor ngidul gak jelas itu alhamdulillah kenal sama salah satu pengasuh pondok yang beliau juga sangat mumpuni keilmuan agamanya. Tapi beliau juga suka lucu gitu. Nah, akhirnya beliau mengajukan, Mas, saya ini sebenarnya punya proyek kan gitu. Punya proyek mau bikin film, tapi ada sama seseorang. Jadi asal muasalnya itu beliau, namanya Gus Hadi, itu penasehat kami di Indonesia Bijak. Itu Gus Hadi itu pengasuh pondok pesantren, beliau juga bisa banyak kitab tentunya. Terus beliau itu sebelum manggil kami, sebelum jadi penasehat Indonesia Bijak, itu mau bikin sebuah film project bersama. Mungkin teman-teman tahu itu apa, pernah dengar yang namanya Kuntet, Mas Kuntet. Mas Kuntet. Ada. Tahu teman saya SMP itu. Masa? Ya Oh, itu. beda orang bukan. Beda orang. Ada Mas Percil, ada Mas Kuntet. Oh, paham ya. Nah, kebetulan Gus Hadi ini kenal sama beliau itu gitu. Cuman rencananya itu sebenarnya mau ke arah situ. Cuman kan melihat dari kesibukan beliau, ya Mas Kuntet sama Mas Percil dan sebagainya kan tentunya sibuk. Karena mereka udah punya job-job sendiri. Akhirnya kita takut kalau nanti berbenturan agendanya. Akhirnya teman-teman ditantang, komunitas yang senengane ngalor ngidul gak jelas itu. Biar lek sama ngene iki konsepnya teko apa engko dibahas bareng-bareng. Engko tak golekne cerita. Terus misalnya engko sampean iki engko mengerjakan ngono piye? Ngatasi apa gak gitu, gak usah pakai orang-orang yang sudah terkenal. Bisa enggak? Nah, melihat dari tantangan itu dan melihat dari yang sudah tadi film pertama yang ngeluari itu teman-teman merasa tertantang gitu loh. Wah, bisa ini kayaknya nih gitu. Nah, kebetulan teman-teman itu di sini juga ada yang jago, bukan jago lagi, memang profesi. Dia profesinya sebagai fotografer dan sinematografi. Ada yang profesinya itu sebagai editor. Ada yang profesinya ya macam-macam lah. Ternyata itu kalau disatukan tuh bisa. Akhirnya kita bikin setelah ngobrol-ngobrol, ayo tema apa yang diangkat sama Gus Hadi selaku penasehat. Terus akhirnya kita konsep bersama secara matang, ditulis skripnya. Skripnya itu juga skrip gak jelas itu sebenarnya. Cuman garis besar aja. Nah, kekuatannya itu ada di bedah naskah. Jadi teman-teman itu disuruh pure murni. Kalau teman-teman pendengar atau teman-teman Yandika terus Bijak itu sudah nonton, di situ itu kekuatannya teman-teman itu ada di karakternya masing-masing. Jadi ya di situ teman-teman di situ bedah naskah, habis bedah naskah mereka memahami karakter masing-masing, karakternya sendiri dikeluarkan di situ. Jadi nggak susah. Improvisasi pemainnya sendiri. Betul, itu improvisasi pemainnya sendiri. Bahkan ada yang cuman briefingnya selama 1 jam. Cuman diarah-arahi. Nggak sampai 1 jam juga ada. Tuh, jadi sebenarnya serba apa ya, serba ndadak gitulah. Yang penting ada peluang, wah anak ini kira-kira ini cocok ini, masukkan. Ini kira-kira cocok di briefing, masukkan. Gitu. Tapi intinya itu ada di tim koordinator. Gitu. Tim koordinatornya udah tahu, udah bisa membaca karakternya orangnya, terus editornya juga sudah jelas, bisa. Jadi di situ akhirnya cerita-cerita apa yang sudah dituangkan dalam bentuk skrip itu disampaikan ke yang bersangkutan. Itu berhenti karena hujan kan. 1 hari berhenti hujan. Terus syuting lagi, hujan lagi, berhenti lagi. Total itu syutingnya kurang lebih 5 hari kalau nggak salah. Kalau dibikin timeline. Iya, timeline tuh 5 hari. Cuman terpotong sama cuaca tadi, hujan-hujan tadi itu. Nah, akhirnya karena filmnya itu sudah jadi, terus teman-teman kan bingung gimana nih cara biar memasarkannya. Kan viewer harus ditingkatkan kan. Gimana biar film ini sudah susah payah ini. Ya, akhirnya teman-teman itu merancang satu skenario biar filmnya ini banyak yang nonton.
Nah, alhamdulillah sekarang sampai 5.000 viewer dan filmnya. Wow, keren banget ya Setelah berarti. berapa hari tayang? Setelah Alhamdulillah. berapa hari? Satu bulan. Sebuah pencapaian Selama sampai. satu minggu itu sudah dapat 3.000 viewer. Terus Anjir. selama 2 minggu itu udah dapat 4.000 lebih dikit. Terus sekarang ini berapa? 1 bulan ya. 1 bulan itu nambah 1.000. Jadi sekarang 5.000 totalnya. Tapi sayangnya Nah. ini masih 500 subscriber ya. Belum bisa Ya, dimonetize. kalau subscribernya ya perlahan-lahan. Nah, Ya, kunci, kalau bisa teman-teman yang dengerin bisa subscribe lah ini. insya Allah di situ nanti teman-teman, kalau teman-teman subscribe itu nanti insya Allah di sini ada film lagi. Intinya film kami itu bergenre catur. Jadi ada candanya, ada bidudurnya. Jadi ada komedinya dan juga ada pesan yang bisa ditangkap. Alhamdulillah kita bersyukur bisa diterima oleh banyak orang. Jadi orang-orang di desa saya ini banyak apresiasi kepada tim Indonesia Bijak karena ya itu mampu mampu memberdayakan teman-teman yang sebenarnya punya bakat tapi belum dikelola dengan baik. Alhamdulillah sekarang sudah solid, dan yang perlu saya sampaikan teman-teman itu pure swadaya. Artinya tidak ada dana sama sekali yang digunakan di situ, urunan saonoe. Karena kita prinsipnya kita pengen berkarya gitu aja. Kamu di sini sebagai apa, Fik? Tulisannya di sini produser. Ya, itu sepantas-pantasan lah. Karena ya pokoknya tim yang inti itu ya dibikin bersama-sama gitu. Jadi tertulis di situ ya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Produser tugasnya ngapain sih? Ngawal. Jadi ngawal mulai dari awal konsep film itu bagaimana sampai nanti bisa diterima pasar lah, bisa diterima oleh viewer dan viewernya bisa banyak itu bagaimana. Itu sih lebih ke dampingin mulai awal sampai di launching. Berarti kamu benar-benar dari awal project sampai benar-benar menetas itu terlibat di seluruhnya. Ya, insya Allah terlibat. Ya, bukan hanya saya, tapi teman-teman juga. Walaupun semua pemain, jadi bukan sentral di satu orang saja. Terterimanya film ini oleh masyarakat itu bukan hanya tersentral di satu orang aja, tapi di semua semua pemain itu ikut nimbrung di situ. Pemain dan juga kru itu ikut di situ semuanya. Dan juga masyarakat Kedung Gebang pada umumnya, karena dengan film ini masyarakat Kedung Gebang itu tiba-tiba nge-share gitu aja dan komennya banyak di situ. Nah, asli orang-orang yang dulunya itu di Kedung Gebang dan dia itu tinggal merantau ya, tinggal di kota lain itu melihat film itu dengan latar belakang desa itu mereka jadi katanya kangen gitu. Bisa dilihat di komentarnya tuh lu suka, semakin kita lihat komentarnya tuh semakin seneng kalau orang-orang itu tahu suasana desa sekarang perkembangannya gimana. Melalui film kan mewakili. Itu teman-teman. Oke. Sorry, pesugihanku ini teman-teman. Kalau aku lihat dari cerita film ini tuh kayak cerita klasik itu nggak sih, yang ada keledai, ada 2 orang, suami istri. Betul. Aku udah nonton. Sama. Ya gimana sih ceritanya? Ayo Vicky Ya. gimana? Ya itu seperti yang dia ngomongin Andika, cuman kita konsep ulang. Ibaratnya musik tuh di aransemen gitulah. Jadi buat ini kok scene-nya pecah-pecah, tetapi ternyata nanti terakhir-terakhirnya nyambung semua. Memang gitu. Berarti timeline-nya nggak alurnya nggak maju ternyata. Ya maju sih. Jarimu nggak maju, jarimu pecah-pecah. Nonton, maksudnya pecah-pecah tapi nanti jadiin satu. Nah kan kalian yang dengerin pasti penasaran kan gimana maksudnya yang Dika buat yang pecah-pecah itu apa sih? Jadi yang penasaran pengen nonton itu bisa dicari di YouTube-nya Indonesia Bijak. Ya tulisannya gitu ya. Insya Allah bermanfaat teman-teman yang belum nonton silakan ditonton
Karena ya kita pengennya bukan hanya menyuguhkan makanan. Ini leluhur Pancasila. Yap. Asik. Rencana film selanjutnya tayang kapan? Tunggu dulu, wes. Ini sekarang ya karena ini bukan suatu pekerjaan ya, Maksudnya teman-teman itu juga pada sibuk. Ada yang Sampingan. profesinya ini itu ya. Sekarang skripnya lagi disusun, hampir jadi. Yang film kedua, Sudah berapa persen kira-kira? hampir 100% insya Allah. Asik. Tinggal nunggu eksekusi ini apa namanya? Ya masih pada repot, jadi nunggu luangnya. Bijak katanya mau main filmnya Vicky. Mau dong. Kalau Iya. dipanggil ke sana saya sih. Wah, pas loh. Namanya bijak. Orangnya harus bijak. Bisa kan? Indonesia punyanya bijak. Indonesia bijak. Keren banget loh. Ya, kalau Indonesia bijak itu juga ada Instagramnya, teman-teman. Kalau main Instagram, silakan juga buka Indonesia bijak di Instagram. Itu konten-kontennya termasuk ya pitutur, ada gambar, ada video pendek. Rata-rata gambar postingan-postingan. Itu sudah Iya, dikelola mulai tahun 2000 berapa ya? Sebelum-sebelumnya. Iya bagus nih aku kalau lihat Instagramnya. Udah ada. Iya aku udah lihat. Dibuka. Udah buka. Kayak Tapi kemarin juga kayaknya ikut penghargaan film pendek. Nah, itu dia yang terlewat, bro. Lihat dari Sungguh status menyesal. kemarin. Sungguh menyesal sekali itu. Aku Kelewatan itu. taunya terlambat, Padahal tak lihat kompetitor-kompetitornya juga sebenarnya mampu bersaing filmnya itu loh. Artinya kan film ini belum pernah diikutkan lomba. Nah, sebenarnya itu mampu bersaing dengan kalau dilihat filmnya kompetitor lain tuh sangat mampu bersaing. Insya Allah. Harus pede dong. Pede lah. Aku ngeliat bagus kok udah untuk kategori film India itu udah lumayan lah kalau menurutku. Jadi ini film India. Indie. Karena Film ngomong India. tadi ngomongin India. Ya boleh India kalau mau. Jadi bocorannya buat teman-teman yang pengen tahu kelanjutan proyek film ketiga berarti ya, Vicky ya? Film ketiga. Itu nanti kalian bisa stay tune di Instagramnya Indonesia Bijak. Dan @as juga nggak apa-apa. Itu Instagrammu bijak. Oh iya. Oh ya, sebelumnya kita ini kan kenalnya kan juga dari kampus. Jadi setelah sekian purnama Asik. kita bertemu dan teman kita lagi membuat sebuah proyek, langkah baiknya kita saling mendukung kan. Jadi kita akan rasa penasaran kita akan apa yang dia lakukan, apa yang kenapa tiba-tiba dia membuat film dan apa itu kan akhirnya bisa terjawab dengan konten ini. Mungkin teman-teman yang lain, anak-anak yang kenal Vicky kan ingin tahu apa alasannya. So, apa kesimpulan yang kita dapatkan hari ini? Kesimpulannya, buat film itu susah. Gak melulu pengen bikin take, ternyata ada proses di balik itu, ada perjuangan di balik itu. Siap. Ada pemikiran di balik itu. Pengalaman tim Indonesia Bijak ya teman-teman ini ya. Jadi kita percaya kalau di balik suatu digital itu ada analog. Di balik sesuatu angka di YouTube, angka viewer di YouTube itu ada proses analog yang di belakang layar yang menggerakkan sehingga angka itu naik. Ya, terima kasih Vicky. Sama-sama. Ya, kalian bisa kepoin filmnya di YouTube Indonesia Bijak. Bisa juga follow Instagramnya Vicky di mana Vicky? Instagrammu? Ilham_underscore ya. Thread bawah itu underscore ya. Underscore ya, Taufiki. Ilham_Taufiki. Ya, sama di Indonesia Bijak ya. Ya, Indonesia Bijak.as maksudnya. Ya udah Vicky, terima kasih ya. Sehat-sehat terus. Orang di sana, teman-teman di sana, istri juga. Semoga sehat terus. Salam buat semuanya.
Siap. Siapa? Semua orang desa. Wah ya keju aku Lek. Buat teman-teman juga, sekarang kita udah punya Instagram untuk podcast Biayakan. Yang mau follow silakan di follow podcast Biayakan, ada di Instagram. Ya, tak Mungkin follow. kalau pengen tahu update-update apa aja yang mau kita lakukan, karena mungkin untuk beberapa bulan ke depan ini kita akan sering upload, masih wacana tapi kan. Semua kan dari wacana dulu, rencana. Oh iya kan tadi katanya Vicky tadi kan sebuah angan-angan itu kalau tidak kita kerjakan dengan tetap menjadi angan. Sebuah potensi itu kalau nggak kita apa-apakan tetap akan menjadi potensi aja, nggak akan. Waduh. Apa bilangnya? Asik. Ngawal. Nanti kita ini berpotensi Jak berarti Jak. Potensi bro. Kita bikin 6 episode kemarin kan yang nonton juga gitu-gitu aja. Ya siap. Sama-sama sehat selalu ya teman-teman. Ya. Semangat berkarya. Oke. Terima kasih. Semangat juga. Semoga kita saling mendukung antar konten kreator Indonesia. Kreator. Sosokan aja ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan bintang tamu yang lain dan lebih yang tidak kalah menarik dari bintang tamu hari ini. Ya. Sekian dari episode kami, episode ke-7 untuk season 2. Season kemarin, tapi ini masuk season 2. Tapi ini episode 7. Tetap lanjutin episode yang kemarin. Ya, terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast Biayakan. Podcast Biayakan bisa didengarkan di Spotify, Apple Music, dan bisa ditonton di YouTube. Terima kasih.